Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai kasus hukum pidana yaitu narkoba. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Oktaviana dengan NIM 07011 2823 28045 dari kelas A Indralaya, semester 3, mata kuliah Sistem Hukum Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP, MSI. Baik, analisis yang pertama mengenai 5W1H, yaitu apa yang terjadi, di mana kejadian tersebut terjadi, siapa yang terlibat, mengapa kejadian tersebut terjadi, kapan kejadian tersebut terjadi, dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Jadi, pada tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebuah kasus hukum pidana terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur, ketika pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pria bernama Budi di rumahnya. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari warga tentang aktivitas mencurigakan yang kerap terjadi di tempat tersebut. Budi yang berusia 35 tahun diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Saat penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa 200 gram sabu, alat pengemasan, timbangan digital, serta uang tunai sebesar 15 juta rupiah yang diduga dari hasil transaksi penjualan narkoba. Berdasarkan pengakuan awal Budi, ia hanya mengaku terpaksa menjadi pengedar karena desakan ekonomi untuk melunasi hutang, sekaligus tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan oleh pemasokannya. Proses penangkapan berlangsung tanpa perlawanan dari Budi. Setelah menyita barang bukti, polisi langsung membawanya ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti dan kesaksian warga menjadi dasar yang kuat dalam proses hukum di pengadilan. Kasus ini menyoroti peran Budi sebagai bagian dari jaringan pengedaran narkoba di wilayah Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran narkotika yang merusak masyarakat. Dengan barang bukti yang cukup besar, yaitu 200 gram sabu serta alat yang menunjukkan ia berperan aktif dalam distribusi, Budi tidak dapat dikategorikan hanya sebagai pengguna. Hal ini membuatnya harus menghadapi tuntutan yang berat berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Baik, selanjutnya analisis putusan hakim. Yang pertama ada putusan dari pengadilan, yang dimana Budi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda dengan 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lalu berdasarkan barang bukti di persidangan, yang dimana barang bukti berupa sabu seberat 200 gram, timbangan digital, dan alat pengemasan mendukung dugaan bahwa Budi adalah seorang pengedar. Dan berdasarkan keterangan saksi, yang dimana polisi yang menangkap Budi memberikan kesaksian terkait proses penangkapan dan barang bukti serta orang warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan di rumah Budi. Lalu, apakah putusan hakim sudah tepat? Jadi berdasarkan putusan hakim apakah sudah tepat atau belum, terdapat argumen yang mendukung putusan dan argumen yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, argumen yang mendukung putusan yaitu berdasarkan barang bukti, narkotika, dan alat pengemasan, Budi dapat dikategorikan sebagai pengedar yang hukumannya memang berat. Lalu berjumlah sabu 200 gram masuk kategori besar yang mengindikasi pengedaran untuk distribusi luas, bukan konsumsi pribadi. Lalu hukumannya sesuai dengan pasal 114 ayat 2, di mana ancaman hukuman bagi pengedar narkotika jenis sabu dalam jumlah besar adalah 6-20 tahun penjara atau hukuman mati. Lalu
Argumen yang perlu dipertimbangkan yaitu jika Budi hanya terlibat sebagai kurir tanpa jaringan luas, hukuman yang lebih ringan bisa dipertimbangkan dengan fokus pada rehabilitasi. Lalu tidak ada bukti yang kuat bahwa Budi terhubung dengan jaringan besar pengedar narkotika, misalnya komunikasi atau transaksi dengan sindikat besar. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, berdasarkan analisis kasus hukum pidana narkoba yang melibatkan Budi, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukannya yakni kepemilikan dan dugaan pengedaran narkotika jenis sabu seberat 200 gram merupakan pelanggaran yang serius terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pada pasal 114 ayat 2. Barang bukti yang berupa narkotika, alat pengemasan, dan uang tunai yang memperkuat dugaan bahwa Budi berperan aktif sebagai pengedar, bukan hanya pengguna. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan didenda dengan 1 miliar rupiah dianggap tepat mengingat beratnya barang bukti yang ditemukan dan potensi dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari peredaran narkoba tersebut. Selain itu, hukuman ini memberikan pesan tegas tentang bahaya narkotika dan upaya serius penegakan hukum dalam memberantasnya. Namun, perlu dipertimbangkan lebih jauh mengenai peran Budi dalam jaringan narkoba. Jika Budi hanya berperan sebagai kurir atau pelaku kecil, pendekatan rehabilitatif bisa menjadi opsi untuk mencegah keterlibatan lebih jauh dan membantu pelaku kembali ke masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemulihan individu yang terlibat. Baik, sekian penjelasan dari analisis saya mengenai kasus hukum pidana narkoba. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.